Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Mari berdiri sebaris, lukis kuntul baris. Salam SDGs Desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini kita ingin mengangkat cerita tentang bagaimana desa melaksanakan SDGs Desa yang keempat, yaitu tentang, saya mesti buka kitab sucinya ini, tentang bagaimana pendidikan desa yang berkualitas. Jadi dalam pendidikan desa berkualitas, selain keterjangkauan untuk pendidikan formal, juga harapannya di desa juga dikembangkan pendidikan informal, pelatihan untuk masyarakat, dan seterusnya. Jadi ini kitab sucinya kayaknya selalu saya pegang ini, kitab suci SDGs Desa. Dan pagi ini kita ingin mengangkat atau berbagi cerita dengan Pak Perbekel atau Kepala Desa dari Tembok Buleleng. Ini Pak Dewa Komang Yudi Astara. Jadi di websitenya kami menemukan bahwa memberikan pendidikan kepada anak-anak TK dan SD ini di masa pandemi ini melibatkan warga untuk melakukan pengajaran dan seterusnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena belum bergabung Pak Perbekelnya. Oh, ini sudah bergabung. Selamat pagi. Pak Dewa Komang Yudi Astara. Kita biasa panggilnya apa nih, Mas Madang? Pak Dewa. Pak Dewa. Oke, selamat pagi Pak Dewa. Nah, sambil menunggu koneksi dari Pak Dewa, kita pengen dengar dulu nih dari Mas Madang yang kemarin menyampaikan atau mengusulkan desa Tembok ini sebagai salah satu model atau salah satu cerita tentang pelaksanaan SDGs yang keempat, yaitu pendidikan desa yang berkualitas. Silakan Mas Madang. Terima kasih Gus Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Slalom, Namo Buddhaya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Lajeng semeng Ji, Haji Mekel Tembok, selamat bergabung dengan teman-teman TV Desa. Ini lengkap Ji. Ada Gus Suryo, ada Gus Ivan, ada Gus Sarip, ada Pak Sugeng.
Dan terima kasih Cik Mekel telah menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama dengan TV Desa. Gus Ivan, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Siap. Terima kasih. Ya, ini luar biasa Pak. Hari ini kita bersama dengan salah satu perbekel atau sebutan kepala desa di Bali itu perbekel. Itu bisa dianonimkan perbekel itu dalam tanda kutip seger dan mau bekel, jadi harus sehat dan punya modal, punya bekal. Itu kalau mau jadi perbekel atau kades. Kalau enggak itu jangan coba-coba. Nanti lebih banyak Aji Mekel Dewa Komang Yudi Astara dari Tembok. Ini adalah salah satu desa di bagian ujung timur Kabupaten Buleleng, perbatasan dengan Kabupaten Karangasem. Luar biasa. Ada yang namanya anak desa, ada yang namanya bagaimana Mekel ini punya konsep bahwa semua warga desa harus mengenyam pendidikan, semua warga desa harus terlayani kesehatannya. Sehingga ada satu ikon di tembok ini adalah utamanya dari keluarga-keluarga miskin itu menjadi anak desa. Karena apa? Sejak mengandung dalam kandungan sampai usia 3 bulan setelah lahir itu semuanya ditanggung oleh desa. Dan ini ternyata tidak memerlukan anggaran yang besar. Jadi kalau 2 tahun lalu saya diskusi dengan Cik Mekel ini bahwa dari kandungan sampai anak usia 6 bulan itu ternyata anggarannya satu orang hanya 3.600.000 melalui apa yang disebut Poskesdes, Polindes. Dan jangan dikira Poskesdesnya Desa Tembok itu sebetulnya bukan Poskesdes atau Polindes, tapi sudah stratanya Rumah Sakit Pratama. Gus Koco atau Gus Suryo, Gus Iwan. Jadi ada dokter, ada bidan, ada perawat, ada paramedis, punya ambulan. Jadi bukan lagi Polindes atau Poskesdes kalau saya, tapi sudah dalam strata Rumah Sakit Pratama. Ini kira-kira sesuatu yang luar biasa dan tidak hanya dalam bidang kesehatan pendidikan, Aji Dewa ini juga bagaimana komitmen dalam rangka membangun ekonomi desa. Saya kira itu Gus Suryo sebagai pengantar, nanti lebih jauh silahkan kita diskusi dengan Cik Mekel, cerita panjang bagaimana kondisi Desa Tembok yang punya komitmen untuk menjadi desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan demokrasi. Terima kasih, Gus Suryo. Oke, terima kasih. Luar biasa ini perbekal kita. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk para raja-raja di desa, para pemimpin-pemimpin di desa, tentang bagaimana memajukan desa. SDGs desa dirilis mungkin di 2020. Dari cerita awal tadi sepertinya setidaknya desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, sehat sejahtera, pendidikan berkualitas ini sudah masuk dalam agenda yang mungkin saya bisa maknai sebagai sesuatu yang sudah dilaksanakan sebelum ada SDGs desa, mungkin seperti itu. Jadi sepertinya SDGs desa ini menurut saya adalah bagian yang kalau bicara Bung Karno, sekali lagi mungkin dasar negara, itu bukan penggagas dasar negara, tapi hanya penggali. Jadi menggali apa yang ada, kemudian membuat satu konsepsi tentang dasar negara. Nah ini Gus Menteri kayaknya juga seperti itu, mencermati apa yang ada, kemudian di samping mengikuti agenda SDGs global, maka kemudian melakukannya itu di yang 18 adalah bagaimana kelembagaan desa yang dinamis dan budaya adaptif. Nah, kita pengen dengar langsung ini dari perbekal kita Pak Dewa. Beli Dewa ini ceritanya kayak apa ini, kemudian menggagas tentang anak desa, menggagas tentang bagaimana kalau yang di website terakhir yang saya baca tentang bagaimana warga mengajar dan seterusnya, jadi mahasiswa ikut mengajar dan seterusnya, apalagi tadi luar biasa Madong tadi menyampaikan tentang kesehatan mulai dari kandungan dan seterusnya menjadi anak desa, artinya itu menjadi tanggung jawab desa, berarti kan bicara tentang bagaimana kesehatan, sehat sejahtera,
Artinya dipastikan bahwa yang lahir ini nanti pasti anak-anak yang terjaga dengan baik karena sudah dari di kandungan sudah dijaga oleh desa. Silakan berbagi cerita dan semoga ini menjadi inspirasi untuk kepala-kepala desa yang lain, raja-raja desa yang lain, untuk kemudian apa-apa yang mungkin terasa mahal, terasa sulit, ternyata tidak semahal atau tidak sesulit yang dibayangkan. Silakan, Beli Dewa. Baik, terima kasih Bu Sujo. Selamat pagi Pak Madong dan semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih Pak Sujo. Mohon maaf juga yang tadi agak telat ya tadi. Maksudnya karena oke, saya harus mulai dari mana dulu ini? Mulai dari idenya dari mana itu, kemudian akhirnya terimplementasi dengan beberapa program. Kita cerita sedikit ya. Jadi benar kata Pak Madong, kalau di Buleleng saya yang paling timur, jadi perbatasan dengan kabupaten lain. Jadi desa di paling ujung timur Kabupaten Buleleng ada desa Tembok. Nah, berikutnya saya itu ada 6 banjar. 6 banjar. Kalau di Jawa apa Pak Madong? Kita bahasakan dusun saja ya, 6 dusun. Dusun. Oh, dusun. Jadi 6 dusun. Nah, kemudian saya mulai di pendidikan dulu ya, dan semuanya. Nah, jadi kebetulan desa saya itu ada 6 banjar, ada 4 SD. Jadi dari mulai SD nomor 1 sampai dengan SD 4. Nah, cuma ada 1 SD yang angka partisipasi pendidikannya rendah sekali. Dari satu tahun ajaran dari SD menuju ke SMP, yang sekolah paling banter 3-4 orang. Itu udah syukur sekali, udah maksimal. Jadi banyak sekali desa ini yang tertinggal di sekolah karena yang bersangkutan sendiri keburu kerja, ikut merantau sama sanak keluarga dan sebagainya. Nah, yang kedua, ada fenomena menarik yang mungkin terjadi di banyak sekali juga desa-desa lain di Bali atau bahkan di luar Bali. Nah, sampai dengan tahun 2010, itu adalah masa-masa terakhir transportasi publik ada di wilayah kami. Jadi sebelumnya ada transportasi publik, kami sebut biasanya stasiun atau Isuzu ya, yang ada warnanya merah, hijau. Nah, biasanya mereka itu setiap pagi sampai dengan sore. Jadi setiap hari mereka operasi. Nah, kerjaannya ini ngangkut anak, ngangkut muatan. Nah, sampai dengan 2010 terakhir, mereka nggak beroperasi lagi. Kenapa nggak beroperasi? Karena masing-masing warga sudah mulai marak punya sepeda motor masing-masing. Nah, jadi gambarannya kayak gitu. Nah, cuman khusus di pendidikan sendiri, ada beberapa hal yang lumayan mengganggu kita di desa. Jadi yang pertama yang saya ceritakan tadi, angka partisipasi pendidikan siswa yang rendah. Yang kedua, ada fenomena kebiasaan anak-anak yang naik sepeda motor yang kemudian hampir menjadi budaya ya. Jadi kalau tidak kita lakukan sesuatu hampir menjadi budaya artinya begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di tempat tadi, di salah satu SD tadi, yang saya sampaikan bahwa angka partisipasi pendidikannya rendah, itu mereka banyak alasan, jadi mulai dari ketiadaan biaya, kemudian transportasi, karena memang transportasi publik sudah tidak ada lagi pada saat itu. Nah, kemudian diberatkannya orang-orang tua yang dipaksa anak-anaknya untuk membelikan sepeda motor, karena mereka sih ada alasan, jadi tidak adanya transportasi publik sama dengan membelikan saya sepeda motor. Artinya di algoritma anak-anak udah kayak gitu dulu. Nah, cuman imbas dari fenomena seperti ini, jadi membablaskan anak-anak untuk membawa sepeda motor, itu hampir tiap tahun sampai dengan 2019 kemarin, hampir setiap tahun ada 1 anak yang meninggal. Hampir setiap tahun loh. Kecelakaan sepeda motor. Jadi anak mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMP gitu.
sebagian besar bawa motor artinya begitu. Jadi tahun itu kecelakaan ada. Nah, jadi saya sempat bikin dulu kajian sederhana tentang hal-hal yang mengganggu kami di desa ini. Nah, salah satunya misalnya anak-anak tadi. Jadi dulu saya sempat bikin ya semacam riset kecil-kecilan lah sederhana di desa. Jadi bagaimana fenomena-fenomena anak. Jadi mereka kalau habis ujian, mereka udah pasti sebelum ujian mereka mesti diajarin bawa sepeda motor. Kemudian setelah ujian, ya mereka wajib dibelikan sepeda motor. Nah, jadi 100% anak, kurang lebih 70%-nya itu mereka dibelikan sepeda motor baru oleh orang tua. Sepeda motor baru. Nah, kemudian 20%-nya mereka dibelikan sepeda motor, cuma masih sepeda motor second ya, sepeda motor second. Nah, sedangkan 10%-nya itu masih diantar jemput oleh orang tua siswa. Nah, jadi ada keterkaitan nih, Gus Yudi dan kawan-kawan, antara ketiadaan transportasi, biaya tadi, dan mental atau karakter dari warga sendiri. Nah, sehingga kami di desa bersepakat itu bagaimana kami bisa mengakomodasi hal-hal yang menjadi persoalan tadi. Jadi bagaimana ketiadaan biaya bisa kita fasilitasi atau bantu melalui dana desa. Nah, kemudian transportasinya bisa kita sediakan sehingga bisa menjamin atau menggaransi bahwa anak-anak bisa bersekolah dengan nyaman dan aman. Nah, yang ketiga, mereka tidak punya alasan lain untuk tidak melanjutkan anak-anak mereka ini untuk sekolah. Jadi kami bersepakat sehingga di tahun 2016 akhir ya, jadi kami adakan satu angkutan sekolah untuk anak-anak tersebut. Karena jarak sekolah kami GSIB kurang lebih 6 km. Jalurnya kurang lebih kayak bypass. Jadi kalau truk yang berpasir dia masih kosong itu 100-120 biasa. Jadi bahaya sekali. Nah, gitu. Jadi kita sediakan angkutan sekolah bagi anak-anak ini. Yang kedua, biaya pendidikannya desa cover. Yang ketiga, karena kita juga nggak bisa kasih uang anak-anak ya, kita juga jalan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan setempat, dengan orang-orang yang hidupnya sudah mapan untuk mengcover bekal anak-anak ini. Jadi mereka mungkin sekolah nggak bayar seragam, ala-ala sekolah, mungkin kita sudah cover, tetapi biaya sehari-hari untuk mereka ke sekolah, jadi bekal sekolah mereka, kita belum bisa akomodasi atau belum bisa upayakan. Nah, sehingga kita bangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan setempat. Jadi ada beberapa perusahaan yang tidak terlalu besar, jadi sebagai bentuk tanggung jawab sosial atau CSR mereka ke desa. Jadi kita bangun komunikasi, kita bangun kerjasama lah artinya itu. Jadi saya sarana dan lengkapan sekolah lainnya, angkutan sekolahnya kita sediakan dari desa, tetapi bekal bagi anak-anak yang sama sekali tidak mampu, itu mereka yang membantu menyediakan. Jadi ada sistem absensi yang kita sepakati antara kita, desa, perusahaan, sama sekolah. Kita ada satu sistem absen kolektif. Nah, jadi si anak-anak ini dihitungnya per kehadiran. Kalau sehari hadir, mereka minimal dapat 10.000, maksimal 12.000. Begitu, tergantung kondisi atau level dari kemiskinan si anak. Nah, absennya ini dipegang saya. Artinya ini uang jajan ya? Uang jajannya ya. Bukan bekal makan, tapi uang jajan. Bukan. Uang jajan. Okay. Nah, jadi uang jajan. Yang dihitung per kehadiran. Jadi kita ada satu buku kolektif yang kita bisa review bersama antara si donatur atau perusahaan-perusahaan tadi, sekolah dengan saya. Nah, anak-anak dihitungnya per kehadiran. Jadi kurang lebih begitu. Nah, saya sampaikan lagi perihal kenapa sih angkutan sekolah. Nanti mungkin saya share beberapa fotonya ya. Saya juga tidak share apa-apa, tapi fotonya ada. Sambil nanti saya share. Jadi perihal kenapa sih angkutan sekolah bukan soal gagah-gagahan atau kenapa gitu dan semuanya. Yang pertama, 70% orang tua siswa tadi sepeda motor mungkin murah ya, tapi mereka sepakat bahwa murah DP-nya 700.000, cuman mereka juga nggak sadar bahwa 35 bulan ke depan itu mereka kayak ngekos di rantauan loh, bayar 700.000 per bulan. Bayangkan saja kalau misalnya
di tembok ada 100 kurang lebih anak-anak siswa SMP, rata-rata setiap tahun artinya. Nah, kemudian kalau misalnya dari 100 orang tua, 70 dari mereka ngeredit sepeda motor, finance, misalnya begitu. Mereka bayar DP bisa 700, tapi 35 bulan berikutnya, mereka kayak semacam ngekos di perantauan misalnya, gitu, bayar 700.000 per bulan dikali 35 bulan. Jadi 700 kali 70 orang tua siswa, setiap bulan, itu ada kos sejumlah 49 juta hanya untuk bayar sepeda motor. Yang kedua, biaya BBM. Pertalite pada tahun 2016-2017 masih 8.500 diecer. Diecer di warung-warung kecil. Tapi satu pun orang tua mereka, saya tanya, nggak ada yang ngasih anak-anak uang pecahan 5.000, 2.000, sama 1.000. Pasti dibuletin 10.000 kan? Jadi kalau kita hitung rata-rata pengeluaran hari efektif sekolah, minimal 25 kali dalam sebulan, itu kos BBM per anak aja juga 250.000 per hari. Per bulan dikali sekitar 70 anak lagi. Yang ketiga, biaya pemeliharaan sepeda motor juga buat 1 juta, nggak cukup setahun. 1,5 juta gimana? Nggak cukup juga ya, kita ambil minum 1,5 juta lah, dikalikan 70 orang tua siswa. Yang keempat, potensi untuk memodifikasi sepeda motor. 70% dari 70% tadi ikut teman-temannya begitu Mas Rio. Potensi untuk memodifikasi, sehingga ada additional cost atau cost tambahan yang mungkin muncul atau sangat potensial muncul di tengah jalan karena tren tadi. Jadi anak-anak yang masih labil tadi kepicu teman-temannya untuk modifikasi sepeda motor. Nah, terus bagi orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah, jarak sekolah SMP yang terdekat adalah 5 kilo. Nah, si orang tua ini nggak sadar sebelum saya cerita. Jadi mereka tiap hari sebenarnya udah jalan minimal 20 kilo. Jadi ngantar ke sana 5 kilo, pulang 10 kilo. Siangnya lagi jemput 5 kilo. Wah, 2 kali PP ya? Ya, jadi minimal 20 kilometer dalam sehari itu minimal. Belum kalau kita olahraga dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada saat bersama. Itu bisa 40 kilometer per hari. Dan dalam seminggu mereka pasti ketemu 40 kilo. Sekarang tinggal kalikan saja 20 kilo dikali 25 hari, kemudian dikurangi 4-4-nya kita ketemu 40 kilo. Jadi kalau waktu, tenaga, biaya, atau risiko, semuanya dikonversi ke rupiah itu gede sekali. Saya sempat dapat hitung-hitungan, itu kita kosnya itu minimal 485 jutaan setahun. Jadi kos yang intangible atau tidak dirasakan dan tidak kelihatan artinya begitu. Nah, jadi satu, dan yang paling penting adalah keselamatan anak-anak ya. Saya sempat ngajak orang-orang tua ngobrol di satu momen musyawarah desa. Nah, jadi musyawarah desa, karena saya juga lumayan dapat resistensi dari BPD waktu itu soal disetujui atau tidaknya pengadaan angkutan sekolah ini untuk anak-anak. Jadi saya pakai alternatif lain, saya undang kira-kira 105 orang tua siswa, meskipun yang ada 80%-an ya. Nah, cuman yang terakhir pesan saya kepada mereka, kalau kehilangan anak artinya begitu, setiap detik atau setiap menit kesedihan, jika kita konversi ke rupiah, itu berapa rupiah? Itu countless loh, itu nggak bisa kita hitung artinya kalau ngomong sedih, kehilangan seseorang yang kita sayang, dan lain sebagainya. Jadi, keamanan adalah salah satu pertimbangan yang paling penting karena kita punya histori setiap tahun ada anak yang meninggal. Nah, akhirnya orang-orang tua tadi 80%-nya setuju yang hadir. Jadi BPD nggak bisa ngomong lagi, Pak, gitu. Masyarakat sendiri udah aware tentang bagaimana situasinya. Artinya saya melihat ada satu proses musyawarah desa yang menarik karena berbekal memberikan analisis data kan gitu. Benar. Oke, lanjut. Saya musyawarahnya nggak di balai desa karena kebetulan yang hadir itu banyak sekali. Jadi saya pindah ke balai serbaguna yang dimiliki desa adat di sana agar lebih leluasa gitu. Nah, syukur juga masyarakat mengerti, paham situasinya dan kira-kira mereka bisa melihat risiko-risiko atau kemungkinan-kemungkinan yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi kira-kira gambarannya begini. Yang pertama, saya simpulkan kalau untuk pendidikan yang pertama, ketiadaan transportasi publik yang memicu fenomena atau perubahan budaya tadi, yang mana secara ekonomi dan lain sebagainya itu memberatin orang tua sebenarnya kan begitu.
Kemudian keselamatan atau safety dari anak-anak sendiri. Nah, yang ketiga, ketiadaan biaya misalnya, itu syukur sudah bisa kita akomodasi lah melalui pemetaan masalah dan pemecahan masalah yang memang bisnya adalah program real atau program konkret di lapangan. Jadi desa hadir dengan menjamin bahwa setiap anak yang sekolah, artinya melanjutkan sekolah dari SD ke SMP, bisa bersekolah dengan nyaman dan aman. Yang kedua, mereka yang tidak mampu memenuhi biaya pendidikan, khususnya orang tua, kita bantu atau kita cover pembiayaannya. Nah, hal-hal yang tidak bisa kita akomodasi melalui APBDes, kita komunikasikan dengan pihak-pihak lain yang bisa membuat hal ini mungkin kita lakukan seperti penyediaan uang jajan tadi, begitu. Dan salah satu keuntungan lain, kalau ada apa-apa juga orang tua sekarang lebih gampang. Kalau dulu SMP Negeri 2 Trijatula kemudian menjadi salah satu ikon ya SMP yang lumayan strict, SMP teladan lah begitu. Jadi dulu itu banyak anak-anak yang tiba-tiba orang tuanya dipanggil kemudian terancam di DO. Kenapa? Karena 3 kali diberikan surat, anak-anak yang bandel lah artinya. Anak-anak nggak pernah menyampaikan langsung suratnya ke orang tua. Jadi dengan adanya angkutan sekolah, dengan adanya supir, kita udah ada kerjasama dengan sekolah bahwa ada apapun sekolah harus menyampaikan ke supir ke Kelurahan Banjardinas atau ke Kasih dan Kaur. Kemudian ini yang mendirect informasi ke orang tua dari anak-anak yang bandel di sini kan tidak ada yang miss anak pulang. Artinya nggak ada anak-anak yang mengurangi anak-anak yang bolos dan seterusnya kalau terpantau ya. Jadi potensinya sudah potong. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke. Menarik ini tentang pendidikan. Jadi ada bagian yang saya bisa cermati. Ini saya jadi harus banyak belajar dari kitab sucinya Gus Menteri ini yang ditulis sama Gus Ivan. Jadi ada sesuatu yang menarik di sini menurut saya ketika secara agenda tentang pendidikan, artinya bagaimana akses, bagaimana keterjangkauan pendidikan formal itu menjadi perhatian dari Blidewa untuk warganya. Tetapi yang menjadi penting dan menarik menurut saya adalah SDGs yang ke-18 tentang bagaimana kelembagaan desa dinamis dan budaya yang adaptif. Artinya bahwa seorang kepala desa itu kemudian mengikuti dinamikanya dan kemudian melakukan satu proses musyawarah desa sampai juga kemudian saya melihat SDGs desa yang ke-17 tentang kemitraan pembangunan desa ketika melibatkan perusahaan yang ada di desa atau mungkin di sekitar desa itu untuk kemudian memberikan kepeduliannya berpartisipasi untuk menjamin atau memberikan uang saku untuk anak-anak dan seterusnya sehingga budaya desa atau mungkin budaya anak-anak yang terinspirasi dari hal-hal yang kurang baik, taruh kata modifikasi motor, balapan motor dan seterusnya, itu kemudian bisa dirubah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ini Blidewa. Nah, saya pikir jangan sampai kita terlewatkan juga dengan inspirasi-inspirasi dari Desa Tembok ini. Saya pengen dengar cerita tambahan tentang kesehatan nih Blidewa. Yang tadi Mas Madam tadi menyampaikan tentang polindesnya pun atau kesehatan masyarakatnya pun mungkin udah kelasnya udah kelas rumah sakit. Gimana ini ceritanya, Bli? Oke. Sebelum lanjut, ini yang tadi WA salam perbekal siapa? Saya. Oh gitu, oke. Ya. Ya, kalau tadi udah kurang berapa menit kok belum kelihatan. Kayaknya ada berapa gambar. Bentar. Ya. Silakan Bli. Yang kesehatan ceritanya gimana ini? Oke. Saya sudah share beberapa gambar. Oke. Jadi begini, Desa Tembok mungkin menjadi satu-satunya desa yang tidak ada fasilitas kesehatan atau public
public health service-nya ya. Jadi kita punya satu Polindes, Pondok Bersalin Desa, yang dibangun sudah lama sekali. Nah, Polindes ini kalau secara asas sih milik pemerintah. Jadi yang bertugas di sana adalah bidan desa. Nah, cuman yang menjadi persoalan SDM-nya jarang sekali ada. Jadi bidan desanya sendiri hanya hadir pada saat posyandu, bukan karena malah itu karena gimana, memang karena puskesmas induk yang kebetulan punya kendala keterbatasan SDM. Jadi sebagian besar waktu bidan desa yang ditugaskan di Desa Tembok harus ditarik ke puskesmas induk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bangunannya sendiri udah ambruk, udah roboh. Jadi katanya dulu sempat ya kan ke pemerintah yang melalui dinas kesehatan, cuman karena anggaran atau apa belum kunjung juga dilakukan perbaikan atau rehab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kondisi ini menyebabkan kalau warga kami periksa atau mengakses pelayanan kesehatan harus minimal keluar desa. Nah, desa yang terdekat adalah Desa Sambedan, jadi kurang lebih 4-5 kilo. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka harus nyebrang. Kebetulan desa saya berbatasan dengan Kabupaten Karangasem. Jadi sebagian besar warga itu nyebrangnya bukan ke desa sebelah, tetapi ke kabupaten sebelah. Nah, di kabupaten sebelah ada sebuah klinik swasta yang mana menjadi opsi dan alternatif yang paling membuat kami mudah dalam mengakses pelayanan kesehatan. Cuman biayanya yang memang levelnya udah rumah sakit swasta di kabupaten lah, artinya begitu. Kalau ngomong injeksi begitu minimal udah 100.000 rupiah. Itu udah dulu 85 sampai dengan 100.000 rupiah. Kalau ke desa sebelah misalnya langkah 45 kilo ya sama juga. Jadi ada praktek-praktek swasta dari tenaga kesehatan misalnya bidan, ada kemudian dokter dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, fenomena ini juga membuat risiko yang semakin tinggi bagi masyarakat atau warga manakala terjadi situasi emergensi. Jadi kita nggak bisa cepat. Nah, saya kebetulan ada mobil sih Pak ya, ada pickup, ada juga kayak semacam mobil. Yang dulu itu saya sering sekali. Bahkan kalau misalnya yang subuh misalnya ya, itu udah nggak sempat misalnya mikirin nyari sopir atau siapa, kan kasihan juga orang kondisi emergensi. Jadi saya sering sekali dulu nyobain Mbak, bahkan sampai kalau misalnya dirujuk ke nggak hanya di puskesmas sih, kalau ke Singaraja pun misalnya malam mau subuh artinya gitu harus saya sendiri yang nyopirin kan. Nah, jadi ketika emergensi lumayan sulit karena Polindes atau tempat kesehatan yang satu-satunya fasilitas kesehatan yang ada di desa itu tidak bisa maksimal karena keterbatasan SDM puskesmas tadi. Nah, yang kedua, bangunannya jadi fasilitasnya sudah tidak layak. Yang ketiga, sekalipun ada mesti nyebrang ke desa sebelah atau ke kabupaten sebelah. Nah, yang keempat, orang-orang bisa saja punya kartu Indonesia Sehat, KIS atau BPJS, tapi kendalanya adalah KIS ini hanya bisa dimanfaatkan di vaskes tingkat pertama. Vaskes tingkat pertama kebetulan puskesmas induk, jaraknya kurang lebih 11 kilo dari saya. Jadi tidak semua warga juga punya sepeda motor. Kalau mereka pilek, ya mereka harus ngojek. Jadi fasilitas pertama BPJS itu jaraknya 11 kilo dari desa. Benar, 11 kilo. Jadi kalau misalnya contoh KIS, misalnya ya kasus seorang warga yang anaknya pilek misalnya begitu, atau mereka sendiri yang pilek ingin berobat, ya mereka sebenarnya nggak bayar. Cuman untuk mendapatkan mengakses benefit dari BPJS ini mereka harus 11 kilo loh Pak. Begitu. Nah, jadi tidak semua warga juga punya sepeda motor. Jadi kadang-kadang mereka harus ngojek gitu. Kalau tarif sih rata-rata 35.000 ya dari Tembok ke 30. Nah, jadi ada banyak sekali hal-hal yang menyulitkan warga untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah, cepat, dan murah. Adapun jaminan kesehatan, cuma tidak bisa juga kita manfaatkan dengan maksimal.
Karena Terus penyiapan itu dimulai tahun berapa ini, Bli? Dan menggunakan sumber dana dari mana ini? Pertanyaan berikutnya. Ya, jadi dari masalah-masalah tadi saya sepakat ngumpulin ya. Sebetulnya nggak musyawarah desa dulu. Jadi dari rumah ke rumah, dari rembuk ke rembuk. Jadi kira-kira membangun kolektif awareness atau kesadaran kolektif dari masyarakat bahwa kita sedang dalam posisi seperti ini loh, artinya sadar atau tidak, suka atau tidak, ya sudah beginilah kondisi kita. Nah, ketika kolektif awareness sudah dibangun, jadi kita undang ngobrol dalam situasi yang lebih formal. Ini strategi yang luar biasa ini. Saya jadi ingat waktu di kampus dulu, jadi sebelum rapat kita sudah gerilya ngobrol-ngobrol. Jadi pada saat rapat itu sepertinya bukan kepala desa yang mengusulkan, tapi warga yang mengusulkan, walaupun idenya kepala desa gitu ya. Jadi, mantap. Ini juga sekaligus meminimalisasi atau meminimalisasi atau bahkan mengeliminasi potensi resistensi penolakan tertentu yang menganggap bahwa ini belum penting. Bahwa infrastruktur misalnya dasar seperti jalan dan lain sebagainya kayaknya ini duluan deh misalnya begitu. Jadi kalau misalnya kolektif awareness yang sudah kita bangun dengan masyarakat yang kemudian hanya memindahkan kan dari yang rembuk biasa ke musyawarah desa yang sedikit formal. Tahun berapa itu Bli? 2017. Oh, berarti setelah menyelesaikan urusan pendidikan kemudian masuk ke kesehatan itu, karena kalau catatan saya tadi 2010 sampai 16 tentang bagaimana fenomena pendidikan kemudian disiapkan bus sekolah, dan saya lihat di foto yang dikirim itu busnya bus besar ya Beli ya, bukan bus mini ya? Atau bus mini 3/4? Ada yang mini bus, ada juga yang bus yang tadi. Oke. Bus yang besar itu. Berarti di 17 kemudian mulai urusan yang kesehatan. Oke, jadi kalau sebenarnya masalah di awal sih bukan pendidikan atau kesehatan ya, air. Jadi 3 banjar, 3 dusun di atas itu nggak ada air, 430. Jadi kita beresin itu dulu, jadi sambil garap ini. Sebentar, ini beliau udah berapa periode ini? Kalau 10 sampai sekarang udah 21 ini panjang juga ini, atau sudah merintis itu ya? Baru 1 periode sih. Oh, 1 periode. Artinya berarti tahun terakhir. Yang ini yang posisi beliau jadi kades atau jadi perbekal tahun 2000. Saya dilantiknya kurang ingat ya, akhir Desember pokoknya. 2015. Mulai kerja itu 1 Januari 2016. Desember atau berapa? Saya kurang ingat. Oke, Bli, terima kasih nih, pencerahan luar biasa. Jadi saya bisa lanjut sedikit ya. Silakan. Masih ada yang disampaikan. Nah, jadi kita sepakat dalam musyawarah desa untuk membangun satu fasilitas kesehatan, ya, memang tidak hanya tekstual, jadi ada dalam wacana dari oleh untuk masyarakat ini memang dari masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kita akan bangun fasilitas kesehatan, pos kesehatan desa atau poskesdes, begitu. Nah, poskesdes itu gedungnya kita biayai dari dana desa, sarananya, fasilitas kesehatannya, pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakainya, sampai dengan rekrutmen tenaga kesehatan kita lakukan secara mandiri di desa, tetapi didampingi oleh tenaga profesional atau tenaga yang berwenang seperti petugas kesehatan lain. Karena dalam rekrutmen tenaga kesehatan misalnya, saya kebetulan nggak punya basic sama sekali kan di kesehatan. Jadi mungkin interpersonalnya iya, tetapi untuk uji kompetensi dari orang-orang yang melamar sebagai petugas kesehatan itu kita gandeng puskesmas untuk untuk screening atau filtrasi jadi orang-orang yang melamar. Nah, jadi 2018 bangunan jadi, kemudian running sampai dengan sekarang gitu. Nah, semuanya sudah berjalan, ya sekalipun beberapa hal masih perlu diimprove atau perlu ditingkatkan. Nah, sampai dengan sekarang terlebih di masa pandemi ini, kita launching satu sebenarnya gagasan sederhana, anggarannya pun sama sekali tidak besar, kecil sekali. Jadi di foto itu mungkin ada, saya nggak terlalu perhatiin gitu ya, nanti saya bisa share juga.
itu ada semacam miniaturnya BPJS lah di desa yang memanfaatkan Poskesdes ini sebagai eksekutor atau pelayanan kesehatannya. Kita punya jaminan kesehatan desa di desa. Jadi artinya Poskesdes ini kemudian menjadi fasilitas pertama atau kemudian artinya terregistrasi sebagai fasilitas pertama dari layanan BPJS, atau kemudian Poskesdes ini lebih pada layanan kesehatan mandiri yang dilakukan oleh desa? Layanan kesehatan mandiri, betul-betul mandiri ya, karena dari awal pembangunan, mohon maaf ini Pak Madong ya, share di sini juga, misalnya kalau boleh jujur sih artinya ngapa-ngapain pun tidak sendiri ya artinya, begitu, total bahkan dulu pernah misalnya kita kan takutnya ada regulasi yang dilanggar ya, misalnya pengadaan sarana atau alat kesehatan itu diatur Permenkes, kita konsultasi cuman astungkare atau alhamdulillah belum juga ada support real dari dinas kesehatan sehingga kita mesti kerjakan sendiri juga, mesti belajar, mesti cari dan lain sebagainya. Jadi ini layanan mandiri yang dikelola secara mandiri oleh desa, dari mulai pengadaan gedung, kemudian fasilitasnya, rekrutmen tenaga kesehatan, sistem, sampai dengan penyediaan emergency service seperti ambulan desa siaga. Jadi semuanya terintegrasi dalam satu layanan ini. Nah, yang kedua, kalau ngomong polanya, mungkin kita harus lebih komprehensif atau holistik karena kita bersentuhan dengan grassroots langsung. Jadi kalau BPJS kan ada cakupan layanan ya. Yang pertama layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Cuman mungkin sebagian besar dari kita hanya dapat kuratifnya saja kan pada saat sakit. Kalau kita di desa tidak, kita hampir melakukan semuanya sampai dengan rehabilitatif. Jadi ketika ada satu case, kita punya tim yang lumayan sulit di desa. Jadi case-nya kemudian kita rembukan. Kemudian tim Poskesdes sendiri punya kewajiban untuk turun langsung. Misalnya, apa sih di Banjar Sembung misalnya di lingkungan A ada banyak orang yang diare. Ketika ada 3 sampai dengan 4 case saja semuanya harus turun. Jadi mereka asesmen, kemudian hasilnya kita rembukan agar bisa dapat konklusi atau kesimpulan dari asesmen mereka. Setelah itu biasanya dilakukan edukasi langsung kepada warga. Jadi ada yang dari rumah ke rumah ataupun kolektif ketika lingkungannya memungkinkan. Jadi kurang lebih begitu. Jadi yang terakhir kita punya satu layanan namanya jaminan kesehatan desa. Ini mirip seperti jaminan kesehatan desa. Oke. Jadi sama, mereka dapat kartu, mereka dapat ID dan lain sebagainya. Ini kalau saya bahasakan sih mirip seperti membawa BPJS lebih dekat ke desa dengan cara yang lebih manusiawi dan nggak pakai ribet seperti BPJS begitu. Nah, jadi setiap orang yang tercover dalam BPJS itu ada 2 kepesertaan. Jadi ada peserta mandiri, saya masuk peserta mandiri, perangkat desa, ASN, TNI, Polri, orang-orang yang secara ekonomi sudah mapan, mereka wajib membayar setiap bulan iuran. Jadi jaminan kesehatan di desa ini semacam asuransi kesehatan lingkup desa, ya. Tujuannya adalah untuk meringankan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan tadi. Contohnya ada 2, ada peserta mandiri, ada peserta penerima subsidi. Penerima subsidi mirip seperti masyarakat yang di-cover iurannya oleh pemerintah setiap bulan. Nah, jadi masyarakat penerima subsidi ini yang di-cover pembiayaan kesehatannya oleh kita, itu memanfaatkan seluruh layanan secara free atau gratis. Jadi ada 44 jenis layanan yang kita sediakan, mirip seperti BPJS, apa-apa saja yang kita tanggung. Yang kedua, tidak hanya layanan kuratif tadi, tapi kita juga ada layanan home visit dan home care. Jadi orang yang terdaftar sebagai penerima subsidi, lansia 80 tahun ke atas, udah lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, atau orang-orang yang tidak memungkinkan untuk datang, kita ada layanan home visit. Jadi dikunjungi. Tugas kesehatan yang mengunjungi mereka secara kita ada list atau datanya, kemudian kita ada kayak semacam asesmen untuk melakukan pemantauan terhadap orang-orang dengan kondisi seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga layanan on-call service. On-call service tidak akan dikenakan biaya manakala sesuai dengan
diagnosa petugas kesehatan, oh Gus Suryo ternyata nelpon memang sama sekali nggak bisa bangun lah, artinya begitu. Padahal Gus Suryo menerima subsidi, artinya begitu. Itu tidak kita kenakan biaya sepanjang kondisinya memang sebenar-benarnya membuat si penelpon ini memang nggak bisa datang. Tetapi kalau misalnya bisa datang, penerima subsidi, daya-daya nelpon, kita cas, kita kenakan tarif. Meskipun belum mahal 10.000 sih, artinya begitu. Tapi kalau tarif layanan kesehatan lain itu tidak ada tarif atau tidak ada beban. Nah, yang keempat, kita juga ada layanan rujukan. Jadi ketika hal yang atau kasus yang kita tangani di desa tidak sesuai dengan bukan merupakan kewenangan kita, jadi perlu dilimpahkan penanganannya ke Vaskes lebih lanjut, kita ada layanan rujukan juga. Layanan rujukan, layanan emergensi, layanan kontrol. Jadi kalau orang sebelum operasi itu cek macam-macam, jadi urologi, ginjal, darah, jantung dan lain sebagainya. Sebagian besar masyarakat Desa Tembok itu merantau ke Bali Selatan dan Pasar Badung Gianyar. Nah, yang tinggal di desa adalah orang-orang tua mereka. Jadi kalau pas kontrol, biasanya sebelum ada layanan ini, mereka yang pulang kampung, ngantar orang tua mereka, kemudian balik lagi kerja. Jaraknya kurang lebih 100 kilometeran lah dari Denpasar ke kampung. Jadi ada biaya waktu tenaga. Dengan adanya layanan ini, mereka cukup bisa datang atau pulang kampung hanya ketika orang tua mereka sudah di-off. Nah, sisanya desa yang urus, kontrol dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat ada juga layanan pasca opname. Pasca opname kan kontrol juga kan. Jadi kita anterin orang-orang yang memang tidak ada fasilitas, begitu. Jadi tungguin, ya nggak ngerti juga. Kita lebih kayak humas sih. Sekarang sampai di rumah sakit pun itu ditungguin, dipastikan. Tidak semua orang desa, sekalipun dibekali kis yang segede gini, mereka nggak tahu mesti ngapain, Pak. Jadi harus ada semacam PR atau humas yang mendampingi mereka. Nah, yang terakhir, ambulan kita juga melayani penjemputan jenazah. Sehingga warga Desa Tembok yang misalnya merantau dan meninggal dimanapun sepanjang masih di Bali, kita jemput mau jam berapapun, jam 12 malam, jam 3 subuh, dan biaya. Jadi semuanya diakomodasi dalam satu sistem, layanannya dalam satu sistem ini, dalam jaminan kesehatan desa tadi. Kelihatannya impresif Pak ya. Tapi kalau ngomong anggaran, mohon maaf nanti saya malu cerita. Saudara, kecil sekali anggarannya begitu. Bli, terakhir mungkin ini. Ya. Kayaknya waktu kita lebih banyak untuk mendengar ini, termasuk Gus Ivan harus lebih banyak mendengar ini karena cerita-cerita inspiratif ini. Bli, terakhir mungkin yang ingin saya tanyakan sebelum kita jeda nanti kemudian kita dengar komentar dari Gus Ivan sama Prof Yayan. APBDes dari Desa Tembok ini 2021 ini berapa nih, Bli? Hampir 2,1 sekian ya. 2, itu dari dana desa berapa, Bli? Apanya? Dari dana desa, sumber dari dana desanya? Oh, 1 miliar 18 juta kalau tidak salah. Oh, artinya hampir separuh ya dari dana desa, kemudian dari pendapatan desa sendiri. Oke, Bli, luar biasa ini, inspirasi yang luar biasa. Saya dulu pernah, kebetulan saya perokok, jadi saya sempat membuat simulasi juga kalau cukai rokok itu dipakai untuk biaya kesehatan seluruh masyarakat Indonesia sebenarnya sudah selesai, bahkan mungkin sebagian warga negara lain juga bisa masuk. Nah, saya juga sempat membuat simulasi tentang iseng-iseng aja simulasi tentang bagaimana jaminan kesehatan masyarakat itu kalau desa mengelola semacam asuransi di tingkat desa, sebenarnya fasilitas kesehatan dan seterusnya itu bisa selesai di tingkat desa, tidak perlu sampai keluar desa. Tapi itu bagian cerita lah. Yang lain kita nanti setelah ini akan mendengar tanggapan dari Gus Ivan sama Prof Yoyon, walaupun waktunya nggak berasa ini sudah hampir di ujung, tapi saya harus sudah jeda sesaat untuk kemudian kita nanti ke Gus Ivan dan Prof Yoyon. Jangan kemana-mana, inspiratif luar biasa kita dapatkan di Sarapan SDGs Desa. Tetap di SDGs Desa, setelah yang satu ini kita akan kembali. Kembali ke
sarapan SDGs ini, SDGs desa. Luar biasa, berdiri sebaris, lubus kontrol baris, ini sudah dilakukan oleh Beli Dewa Komang ini, bahwa kemudian mengajak bersama-sama, berpikir bersama dan seterusnya. Dan yang luar biasa menurut saya adalah seni kepemimpinan yang bagaimana sebelum musyawarah juga sudah melakukan komunikasi ke masyarakat target atau warga-warga target. Jadi saya ingat betul itu cara-cara itu saya selalu lakukan. Jadi bahkan pada saat rapat kesannya bukan kita yang mengusulkan gitu kan. Jadi kayaknya kita hanya memutuskan karena kehendak mereka, padahal kehendak mereka itu kita kondisikan. Ini luar biasa dibeli. Gus Ivan, walaupun waktunya masih tinggal sedikit, tapi kita boleh untuk agak perpanjang karena ini luar biasa. Gus Ivan silakan direspon ini BPJS di tingkat desa, pendidikan ini luar biasa. Silakan Gus. Iya, betul ini, betul luar biasa. Pak Perbekal Dewa Komang Yudi Astara, terima kasih ini ikut hadir dalam acara ini. Juga tentu saja terima kasih kepada Pak Madong yang telah mengenalkan kami kepada desa yang hebat ini. Kalau istilah Gus Koco ini seperti Semarangnya desa, Pak. Karena ada pantai sampai ke pegunungan kan gitu. Desa ini kan kondisinya seperti itu. Kemudian sebetulnya begini Gus Koco. Kalau saya lihat ini kan memang luar biasa ya. Dan tadi saya sudah cek di SID itu beliau ini dari 2016. Berarti ini tahunnya Pilkades ini juga. Ya, sedang Pilkades. Tapi memang menarik. Yang pertama ada baiknya kita memperlihatkan hebatnya desa ini, Gus Koco. Yang pertama dari susunan ini saya karena Perbekal ini tidak bersedia menyebutkan APBD, saya hanya menyebutkan dana desanya saja ini. Tapi bagaimana pengalokasian dana desa itu memang tidak main-main ya. Jadi memang benar tadi aspek yang paling banyak itu kesehatan dan kemudian pendidikan dan nilainya tidak main-main. Sebagai contoh kalau desa yang main-main itu nilainya biasanya di bawah 10 juta Gus. Kalau ini semuanya memang benar-benar ditujukan untuk warga gitu. Dan kemudian saya kira perlu perlu fair juga menyebutkan bahwa memang di desa ini ya memang sangat bagus. Ada baiknya kita tunjukkan ke ke desa lain ya. Bagaimana yang untuk pendidikan ya. Ini karena di desa lain itu juga sudah pernah melakukan, ada yang melakukan misalnya menggunakan dana desa untuk mobil desa juga gitu. Tapi ya nggak pernah ada yang sampai harus menjadi bis dan memang betul-betul dipakai oleh anak-anak desa kan gitu. Bis dan ber-AC itu Gus. Ya, ya ini bis dan ber-AC itu luar biasa. Dan kemudian bahwa perangkat Poskesdes dan Polindesnya sangat bagus juga. Saya kira itu menarik karena ini kan bukti yang tadi disampaikan oleh Pak Madong bahwa ini sudah mirip Rumah Sakit Pratama karena memang ada rawat inap juga. Ya. Itu hal yang menarik dan memang saat ini posisinya dari Gus Menteri memang paling mudah kita menunjukkan contoh desa yang berhasil dan caranya itu, ya. Caranya, sehingga nanti bisa muncul. Oh kalau gitu saya bisa karena dengan cara yang sederhana bisa seperti itu kan, seperti itu. Ya. Meskipun tadi sudah disampaikan Gus Koco yang paling menarik ya menganggap bahwa ini kebutuhan itu
dan itu dilakukan sendiri oleh kepala desa dengan terjun langsung ke desa-desa, ke rumah-rumah warga ya. Jadi betul-betul membuat kebutuhan dari kesehatan dan pendidikan ini muncul gitu. Jadi dulu saya kira kalau ke desa kita paling sulit nyari koran dan majalah. Bukan cuma desa, tapi kecamatan kecil juga sulit. Nggak terbiasa dengan itu. Tapi di sini terbiasa. Ini menurut saya benar yang disebut Gus Koco bahwa dengan demikian memang SDGs ke-18 kalau itu benar-benar dijalankan seperti tidak ada alangan untuk mencapai SDGs desa yang lain itu. Ya. Makanya saya langsung sampaikan ke staf kami ini yang ada di Zoom ini juga. Kira menghubungi Pak Madong dan Pak Dewa gitu ya. Ini memang perbekal ini istilah khas kita, khas desa kita. Istilah SDGs ke-18 lah untuk desa ya. Kalau di Kalimantan itu namanya pembakal. Sama-sama itu. Ya. Hanya yang bisa memberi bakal atau bekal yang bisa kepala desa. Jadi ini juga memang khas kita itu, jangan sampai hilang juga gitu. Dan saya yakin ini kalau melihat di desa Tembok ini bagaimana memberikan penyertaan modal ya, tentunya itu kepada BUMDes meskipun implisit di sana. Kalau melihat jumlahnya dan kalau itu dijalankan benar-benar, pertanyaan dari Pak Arief, apakah ada dana abadi di desa itu? Bagaimana kalau dicoba didapat dari BUMDes gitu. Jadi kalau BUMDesnya maju, kemungkinan untuk mendanai hal-hal yang tadi ya, itu masih bisa. Begitu. Saya kira gitu, Gus Koco. Tapi selamat ini Pak Dewa, Pak Madong ini ya. Ya. Mohon maaf kalau nanti jadi agak sedikit repot karena kami kami ke sana. Karena memang saat ini yang dibutuhkan oleh desa-desa itu berdasarkan kajian kami itu mereka membutuhkan contoh. Gitu. Dan kalau sudah ada contoh, kemudian istilahnya model itu sebetulnya artinya ya cara mencapai keberhasilan itu gitu. Dan cara mencapainya harus manusiawi. Desa lain bisa melakukan hal yang serupa, nanti akan mendapatkan hasil yang serupa. Kira-kira begitu, Gus Koco. Oke. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ini Anda bergabung juga nih Mbak Susi. Terima kasih bergabung dari Kemendes. Ini sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Kita berharap ide atau usulan dari kerabat desa kalau memang ada desa-desa inspiratif, karena saya ini kan pembantunya Gus Ivan, jadi setiap yang disampaikan Gus Ivan selalu saya catat. Salah satunya adalah bagaimana kita mengekspos desa-desa yang memang bisa menjadi contoh, tetapi bukan kemudian hanya satu desa yang sudah sangat tinggi, tapi banyak desa yang sebenarnya bisa jadi contoh tapi belum terekspos. Jadi sarapan SDGs desa ini kita ingin memberikan ruang lebih luas kepada inspirator-inspirator desa. Terakhir ini sebagai closing statement, Prof. Yayan melihat apa yang dilakukan oleh Beli Dewa ini seperti apa. Jadi luar biasa kalau Pak Jokowi punya kartu Indonesia Sehat gitu kan. Ini ada jaminan kesehatan desa. Jadi level sama-sama raja ini kan, rajanya Indonesia gitu kan, dengan rajanya di Tembok ini sama-sama mengeluarkan jaminan kesehatan untuk masyarakatnya. Silakan Prof. Yayan. Ya, mungkin Pak Dewa Komang ini setara pula dengan Pak Jokowi lah. Dalam halnya ini ya. Dalam hal satu, sensitivitas terhadap kehidupan desa. Ya. Jadi tidak hanya memperhatikan, lebih dari itu. Jadi sensitivitasnya itu luar biasa terhadap masalah-masalah desa, pendidikan, kesehatan, dan macam-macam tadi itu. Nah, yang kedua, menangkap secara sensitif masalah-masalah desa itu, beliau langsung tindak lanjuti. Tidak menunggu instruksi, tidak menunggu apalah, sekemampuan beliau kemudian tidak lanjuti. Nah, ini menggambarkan ya
cara orang berpikir yang betul-betul betul-betul praktis gitu loh. Kalau orang yang ilmunya agak tinggi kan pertimbangannya waduh luar biasa itu. Ya. Jadi pertimbangannya macam-macam. Nah saya kira kalau kepala desa Perbekel dan sebagainya ya Pak Kuwu lah, Perbakel tadi dan macam-macam itu punya kemampuan sensitivitas yang tinggi terhadap masalah-masalah desa, saya kira bagus. Kalau Pak Jokowi kan masalah itu ya ada di pemecahan masalah itu ya ada di lapangan, di masalahnya di situ, tidak di dalam buku dan tidak di dalam pikiran. Jadi Pak Bli Dewa Komang saya salut sekali. Ya saya ketemu pagi ini menangkap penjelasannya tadi itu satu tadi sensitivitas terhadap masalah-masalah desa yang ternyata luar biasa. Ada penanganan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Saya kira ini perlu diteruskan. Gus Iphan ini kalau mau dilatihkan dengan kepala desa yang lain, ya kemampuan praktis semacam ini, ya, sensitif menangkap masalahnya, kemudian dibuat rencananya, anggarannya itu kan tidak tiba-tiba kemudian jadi besar, mungkin kecil-kecil dikit sekali. Dan strategi kebutuhan dasar itu saya setuju sekali, artinya pendidikan, kesehatan dan tadi ya dari 18. Dan itu mesti ya 1 dan 2 sudah dilewati. Artinya sudah kelaparan, kemiskinan itu sudah tidak ada masalah gitu loh menurut saya. Kalaupun ada masalah kita ke sana. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sangat bagus sekali. Ya. Ini saya kira model-model belajar dari pengalaman itu ya seperti ini. Belajar dari lapangan itu seperti ini. Ya. Sehingga kalau ada pelatihan-pelatihan dan lain-lain, menurut saya ya polanya ya langsung di lapangan seperti ini. Ya. Itu sangat bagus sekali. Itu kan Pak Arif sudah mantuk-mantuk itu, artinya mau guru desanya udah mantuk-mantuk, berarti udah ketemu ini salah satu mentor. Beli Dewa Komang, saya mohon nomor handphonenya ya sama Pak Mandung ya. Ada di grup. Ada di grup. Prof, ada di grup, Prof. Ya, terakhir catatan saya, yang terakhir dari Gus Iphan tadi itu, saya mendukung ya untuk merepotkan ke Buleleng itu karena akan mengunjungi Gus Iphan gitu loh. Gus Iphan akan ke sana. Saya takut kalau Gus Iphan kesasar tidak ada temannya lah. Prof Yayan nanti yang nemani Prof. Itu Gus Coach. Ya. Matur nuwun, makasih. Oke, luar biasa. Jadi saya berapa tahun yang lalu sempat membuat satu catatan bahwa seorang kepala desa itu mestinya juga sebagai manajer, artinya bagaimana dia mengelola, bagaimana dia mengambil keputusan untuk kemudian target-target yang ditetapkan oleh, kalau manajer ditetapkan oleh perusahaan, maka kalau kepala desa ini berarti bagaimana mencapai target-target yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan desa dan seterusnya. Jadi memang kreatif, inovatif itu menjadi sangat penting untuk seorang kepala desa, dan bagaimana ini mungkin edukasi atau bekal lain yang bisa disampaikan ke teman-teman kepala desa dan perangkat desa adalah bagaimana seni mengelola. Seni mengelola ini menjadi penting. Mungkin Gus Iphan menjadi catatan bahwa bagaimana sih seni mengelola konflik kalau memang ada konflik, bagaimana seni mengelola masyarakat untuk kemudian terlibat dalam partisipasi dan seterusnya, karena memang itu yang kadang-kadang beberapa teman masih perlu pembekalan atau pendalaman tentang bagian-bagian itu. Luar biasa. Terima kasih Bli Dewa Komang, terima kasih Mas Madong yang sudah merekomendasikan ini pagi yang luar biasa hari Jumat ini. Kemudian terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, ada Mas Arif, Mas Sugeng yang selalu mengikuti, semoga mendapatkan inspirasi-inspirasi luar biasa, Prof Yoyan, Mbak Susi yang ada di forum ini. Kita akhiri sarapan SDGs Desa sampai di sini, dan kita akan selalu bertemu tiap hari pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, selalu bersama Gus Iphan dalam sarapan SDGs Desa. Salam berdiri sebaris, selubis kontrol baris, salam SDGs Desa, salam bahagia kerabat desa, terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa?
warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.